Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 16 Oktober tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Anak Manusia Datang untuk Melayani. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada pagi ini dengan judul, Anak Manusia Datang untuk Melayani. Dan ayat Alkitab Matius 20 ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, Matius 20 ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristus sedang mendirikan sebuah kerajaan di atas prinsip-prinsip yang berbeda. Ia memanggil manusia bukan kepada kekuasaan, melainkan kepada pelayanan. Orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang lemah. Kuasa, kedudukan, talenta, pendidikan memberi para pemiliknya kewajiban yang lebih besar untuk melayani sesamanya manusia. Kepada murid-murid Kristus yang paling rendah sekalipun dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Di antara murid-muridnya, Kristus menjadi seorang penjaga dalam segala pengertian, seorang penanggung beban. Ia turut merasakan kemiskinan mereka. Ia mempraktekkan penyangkalan diri untuk kepentingan mereka. Ia berjalan di hadapan mereka untuk menghaluskan tempat-tempat yang lebih sulit, dan tidak lama kemudian ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan memberikan nyawanya. Prinsip dasar yang digunakan oleh Kristus dalam bertindak ialah untuk menggerakkan anggota-anggota jemaat yang menjadi tubuhnya. Rencana dan dasar keselamatan ialah kasih. Dalam kerajaan Kristus, orang-orang yang terbesar mengikuti teladan yang telah diberikannya dan bertindak sebagai gembala-gembala kawanan dombanya. Tetapi Kristus telah menempatkan kita di mana kita berada. Ia telah mengambil sifat kita dan telah menang agar kita oleh mengambil sifatnya dapat menang. Yesus telah menunjukkan apa kebenaran itu dan menunjuk kepada Allah sebagai sumbernya. Sekarang ia berpaling kepada pelaksanaan tanggung jawab itu. Di dalam memberi sedekah, di dalam doa, di dalam puasa, ia berkata, janganlah dilakukan semata-mata untuk menarik perhatian atau untuk memuliakan diri sendiri. Berilah dengan tulus hati untuk memenuhi penderitaan orang yang miskin. Di dalam doa, biarlah jiwa itu berhubungan dengan Allah. Di dalam berpuasa, jangan lakukan dengan kepala tertunduk dan hati dipenuhi dengan pikiran akan diri sendiri. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tidak terbatas akan memberikan pelayanan yang layak kepadanya. Karena melalui persahabatan dengan Allah, manusia menjadi teman sekerja dengan Dia di dalam menyatakan sifatnya di dalam kemanusiaan. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Maka kalau dia datang untuk melayani, Yesus adalah teladan. Dan teladan yang dia buat adalah dia bekerja. Dia melakukan pekerjaan untuk apa dia diutus. Jadi kalau dia datang ke dunia ini untuk mencari orang berdosa, itu berarti bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia datang untuk mencari orang-orang berdosa itu. Itulah sebabnya di dalam Yesus, kalau kita percaya kepadanya,
Yohanes 3:16 kembali ayat ini diulang-ulang sepanjang renungan kita. Bahwa akan ada keselamatan kita dapatkan. Itu cuma-cuma gratis dibuat oleh Yesus. Dia telah berkorban untuk kita. Itulah sebabnya ketika kita meneladani kehidupan Yesus, melakukan tugas kita untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, maka pekerjaan itu harus diiringi dengan hati yang suka melayani. Tidak ada seorang pun dipanggil untuk terpaksa melayani. Tetapi semangat melayani itu harus sukarela. Dan itu datang daripada melihat Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dan pelayanan terbesar Yesus adalah dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita manusia. Nah, kepada kita pertanyaan adalah apakah kita juga mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk melayani dia? Pertanyaan ini menjadi komitmen kita di pagi ini. Apakah saya dan saudara mau melayani dia dengan sepenuh hati kita? Jawablah dalam hati saudara dan biarlah ada tindakan yang menyatakan jawaban kita pada pagi hari ini. Tuhan berkati pekabaran pagi ini dan kita akan akhiri dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Mengajak kami agar melakukan tugas tanggung jawab sama seperti yang Yesus telah buat untuk kami. Dia datang untuk melayani. Dengan demikian Tuhan, kiranya kami juga memiliki roh yang sama, yaitu mau melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan sukarela, dengan senang hati. Dan pekerjaan ini adalah membawa kabar tentang Yesus kepada tetangga, kepada saudara, kepada siapa saja. Dan orang ketika mereka terima Yesus, maka kerajaan sorga akan diisi dengan orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Berkati kami hari ini dalam semua tugas tanggung jawab aktivitas kami, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pendengar renungan pagi di mana saja berada, Allah memberkati. Baik yang setelah memberikan komentar di kolom komentar maupun yang tidak sempat, yang sudah membagikan di kapan ketika mereka membagikan, Tuhan memberkati selalu. Dan biarlah melalui pelayanan channel ini banyak orang terberkati. Inilah doa kami, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran kita di pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.